Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Daulay dengan NIM 3321052 dari kelas PSB, mata kuliah Ekonomi Mikro Syariah dan dosen pengampu Bapak Zuardi. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang mekanisme pasar lanjutan. A. Konsep harga. 1. Pengertian harga. Harga merupakan nilai yang diberikan pada apa yang dipertukarkan. Harga bisa juga berarti kekuatan membeli untuk mencapai kepuasan dan manfaat. Semakin tinggi manfaat yang dirasakan seseorang dari barang atau jasa tertentu, semakin tinggi nilai tukar dari barang atau jasa tersebut. Sedangkan pengertian harga menurut para ahli, yang pertama menurut Irwan Iskandar Sudayat, harga adalah tingkat pertukaran barang dengan barang lain. Yang kedua menurut Murti dan John menyatakan bahwa harga merupakan satu-satunya komponen yang menghasilkan pendapat, sedangkan unsur lainnya adalah marketing mix menunjukkan biaya. Yang kedua teori harga. Teori harga atau price theory adalah teori yang menjelaskan bagaimana harga barang di pasar terbentuk. Pada dasarnya, harga suatu barang ditentukan oleh besarnya permintaan dan penawaran atas barang tersebut, sedangkan permintaan dan penawaran atau suatu barang ditentukan oleh barang faktor, kekuatan permintaan dan penawaran. Yang ketiga, investasi pasar dalam konvensional. Ada beberapa komoditi tergantung pada kebijakan pemerintah. Akan tetapi, kebijakan pemerintah tidaklah termasuk ke dalam kekuatan penawaran dan permintaan, melainkan merupakan salah satu dari sekian faktor yang bekerja dalam penawaran dan permintaan guna menentukan harga dan jumlah barang. Ada beberapa bentuk investasi harga oleh pemerintah yang dikeluarkan melalui undang-undang peraturan pemerintah. Di antara yang pertama, penetapan harga minimum atau price floor, bertujuan untuk melindungi produser. Harga minimum ini terus harus lebih tinggi dari harga pasar. Yang kedua, penetapan harga atau upah maksimum atau price ceiling. Jika price floor bersifat pro produsen, price ceiling atau harga maksimum yang rendah dari harga bersifat pro konsumen. Yang C, price fixing, penetapan harga di pagu untuk komoditi tertentu. B, kebijakan harga. Berikut adalah beberapa prinsip yang berkaitan dengan kebijakan harga dalam Islam. Yang pertama, prinsip keadilan, prinsip transparansi, prinsip persaingan yang sehat, prinsip kepastian dan stabilitas, prinsip toleransi, prinsip larangan eksploitasi, prinsip evaluasi ekonomi, larangan monopoli, kepentingan umum, larangan ribawi, keberlanjutan. C, tujuan penetapan harga. Yang pertama itu memaksimalkan laba, yang kedua meraih pangsa pasar, yang ketiga return on investment atau pengambilan modal usaha, yang keempat mempertahankan pangsa pasar, yang kelima tujuan stabilitas harga, yang keenam menjaga kelangsungan hidup perusahaan. D. Hisbah. Yang pertama, pengertian hisbah. Menurut arti bahasa, Al-Hisbah lebih dikenal sebagai lembaga pengawas pasar. Al-Hisbah merupakan sebuah lembaga pengawas yang dimiliki oleh pemerintah yang mempunyai wewenang dan membuat peraturan undang-undang yang berkaitan tentang perdagangan. Fungsi dari lembaga tersebut mengatur mengenai beberapa hal yang berkaitan dengan aturan dalam menjalankan bisnis. Maka dapat dikatakan jika seluruh usaha yang dilakukan negara untuk menjamin terwujudnya kesejahteraan, aturan keadilan, dan dalam menjalankan semua aktivitas kehidupan dicerminkan pada institusi Al-Hisbah. Yang kedua, wewenang dan tugas Al-Hisbah. Wewenang dari Al-Hisbah adalah semua pelanggaran yang berdasarkan prinsip amar ma'ruf nahi mungkar yang ada di luar dari wewenang kadi atau pengadilan, yang berkaitan pelaksanaan esensi ibadah, yaitu tidak melakukan puasa, sholat, haji, zakat.
Yang peranan pemerintah dalam mengontrol pasar. Peranan pemerintah sangat penting untuk lebih menjamin berjalannya mekanisme pasar secara sempurna. Rasulullah sendiri telah menjalankan fungsi sebagai pengawas pasar atau al-hishah yang kemudian banyak dijadikan acuan untuk peranan negara terhadap pasar. Sementara dalam kitab Al-Hisbah fil al-Islam, Ibnu Taimiyah banyak mengungkapkan bahwa peranan al-Hisbah pada masa Rasulullah sering melakukan inspeksi ke pasar untuk mengecek harga dan mekanisme pasar. Mungkin itu penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.